Selamat pagi Sobat setia GBU TV. Hari yang indah dan hari yang cerah diberikan Tuhan pagi hari ini untuk kita. Biarlah kita melangkah dalam tuntunan dan pimpinannya, dan biarlah penuh dengan berkat kasih karunia-Nya. Hari ini bersama dengan saya Tania akan membacakan renungan Moment of Inspiration dari LPMI, dan kiranya renungan ini bisa menyegarkan kita semua. Renungan hari ini ditulis oleh Boy Borang, diambil dari firman Tuhan Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mazmur 32 ayat 6. Tema hari ini mengambil tema Tuhan mengampuniku. Reinhold Niebuhr pernah berkata, "Forgiveness is the vital form of love." Benarkah itu? Memang dalam kenyataan bicara kasih dan mengasihi sesama itu sesuatu yang tidak mudah dalam dunia yang sekuler ini. Apalagi kalau dikatakan kasihilah musuhmu. Kalau sudah bermusuhan, pengampunan itu adalah sesuatu yang mustahil. Namun bagi seorang Kristen sejati, pengampunan atau mengampuni itu seperti kata Martin Luther, "Forgiveness is God's command." Jikalau itu perintah Allah, maka mutlak dipatuhi. Mengapa? Karena Allah sendiri mengampuni orang berdosa. Ini yang membuat Raja Daud berani memohon pengampunan dari Allah sendiri. Dari doa permohonannya ini terlihat pengakuannya akan kemahatauan dan otoritas Allah dalam mengampuni dosa. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Dia yang Maha Kudus menghendaki umatnya hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Dan Daud mengalami bahwa pengakuan dosa mendatangkan kebebasan dalam batin dan juga sukacita serta kegirangan dalam hati. Mazmur 51 ayat 8 dan 14. Sama halnya dengan ketika Yesus berkata kepada perempuan berdosa, "Dosamu sudah diampuni." Sudah pasti hatinya merasa kebebasan dan sukacita surgawi. Lukas 7 ayat 48. Andai kata Allah kita tidak mau mengampuni dosa, maka semua orang tidak ada pengharapan akan keselamatan lagi. Mari renungkan sejenak berita yang ada dalam buklet 4 hukum rohani. Apa yang terjadi andai kata berita itu hanya sampai pada hukum yang kedua? Sudah pasti tidak ada lagi yang diharapkan orang kecuali kebinasaan kekal. Namun segala puji bagi Tuhan, Ia rela berkorban di atas salib untuk mengampuni kita. Roma 5 ayat 8. Lalu bagaimana dengan kehidupan Kristen kita? Dalam kehidupan Kristen pun kita harus belajar mengakui dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9.
Mengapa? Karena tatkala kita lemah dan terjatuh dalam pencobaan, hubungan dan persekutuan kita dengan Dia menjadi rusak. Dan bukan itu saja, kita harus terus belajar mengampuni kesalahan orang lain. Matius 6 ayat 12. Barangkali di hari-hari ini kita masih menyimpan kemarahan, dendam, sakit hati pada seseorang, bukan? Saatnya kita membangun kembali hubungan yang baik, yang bersedia mengampuni kesalahannya. Dengan demikian, pekerjaan dan pelayanan kita tidak sia-sia. Inspirasi. Orang percaya bukan hanya meminta pengampunan dari Allah untuk dirinya sendiri, tetapi juga meminta Allah mengampuni dosa sesamanya. Mari para sobat GBU TV, kita renungkan bersama-sama renungan pembacaan pagi hari ini. Biarlah kita mendapatkan pencerahan dari Tuhan dan selalu dipimpin dalam berkat dan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah menuntun dan memimpin kami. Biarlah kami bisa merenungkan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Kami bisa melakukan banyak hal yang kami tahu baik di mata-Mu. Kiranya Engkau menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah sobat setia GBU TV, demikianlah renungan pagi hari ini. Renungan Moment of Inspiration. Dan sampai ketemu di renungan Moment of Inspiration selanjutnya. Tuhan memberkati.